Ayo semangat. Satu dua satu dua. Ayo minum ini yang aku siapin buat kamu. Air nutrisi. Baru aja olahraga jangan minum yang dingin-dingin. Ayo minum protein sake. Nambah energi dan bikin otot. Gak bikin gemuk kok. Makasih. Aku ambil sarung tangan dulu. Udah gak ada harapan aja masih bertahan. Kadang kita tahu gak ada harapan, tapi masih pengen dia bahagia. Itu baru namanya cinta beneran. Aku kasih jempol deh. Ayo lanjutin ayo. Siap temanin sampai selesai ayo. Masih mau. Doyun siang ngantar makanan. Malamnya siapin bahan-bahan segini banyak. Capek banget gak sih? Gak capek. Kasih aku pisaunya, kamu gak kepikiran. Coba kerjaan lain aja gitu, Bu. Kerjaan mana sih yang gak capek? Gak apa-apa. Ini baru mulai emang gini. Udah bertahun-tahun gak kerja. Baru mulai langsung bisnis bisa sukses gaya. Iya Pak, lupa ya, dulu aku pernah jadi sales director di daerah Huabei. Pak percaya aja sama aku. Itu udah lama banget. Iya, walaupun udah lama. Tapi pengalamannya masih ada. Nih lihat. Lihat deh Pak, baru buka aja. Orderan udah segini banyak, aku sibuk banget tiap hari. Lihat, kasih aku lihat. Lihat deh, lihat. Capek banget kan? Doyun, kamu makan apa tiap hari? Aku makan banyak banget di sini. Lihat, tiap hari sisa bahan banyak, aku aja gak habis-habis. Gak habis-habis, ini cuma daun sayur. Kenapa gak ada daging sama sekali? Daun sayur kenapa masih segar kok? Gak bisa gitu dong, jangan. Pak mau kemana? Beli daging. Pak, jantungnya gak bagus, jangan naik turun tangga, biar aku aja yang pergi. Kamu bantu dia nyangin sayurnya. Baiklah, aku bilang aku yang pergi, ya aku yang pergi. Biarkan si kakek tua itu pergi, biarkan saja dia pergi. Ada orang tidak, ada orang tidak. Pak, tolong bukakan pintunya, saya mau beli sesuatu. Kakek. Sudah tutup, datang lagi besok ya. Maaf Pak, jujur saja. Anak perempuan saya kelaparan, dia bela makan. Dia bilang mau makan daging kambing goreng, tolong jual 1 kotak. Itu daging kambingnya, ya terima kasih banyak. Kakek saya sudah berbaring. Besok saja ya. Maaf, benar-benar maaf, repot-repot bangun. Tolong berikan 1 kotak daging kambing saja. Saya bisa bayar pakai HP atau uang tunai boleh ya? Tolong ya, terima kasih banyak Pak. Baiklah, tunggu sebentar, oke. Kenakan baju dulu, baik. Saya sudah kembali. Kenapa baru pulang, capek tidak? Lumayan, ayo makan di rumah kita. Jam berapa ini? Saya sudah makan. Anggap saja temani saya. Hari ini ibumu yang masak. Dia sudah kirim pesan, setelah masak langsung pulang. Kangen tidak? Kangen. Saya tidak lihat tanda-tandanya. Sebentar lagi kamu akan tahu. Minggir. Siapa ini? Ini pacar baru Mulan, Kian.
Tenang, saya yang urus, saya pasti bisa membuat ibu saya membatalkan niatnya. Makan dulu lihat. Ini masakan penuh cinta buatannya. Bahkan sudah dapat ilmu dari ibumu. Saya tidak tertarik dengan makanan mewah. Sekarang saya hanya ingin makan mie buatanmu. Mie buatan saya tidak enak. Enak. Benar atau bohong? Benar. Telepon. Ibu. Halo nak, sudah pulang? Sudah makan belum? Bagaimana makanan di meja itu? Warna, aroma dan rasanya sempurnakan. Aku kasih tahu semuanya itu keinginan ibu untukmu. Memperkenalkan gadis itu yang dia lakukan. Bagaimana hebat tidak? Ibu yang memutuskan kalian berdua harus segera bertemu. Foto-fotonya kamu nikmati dulu, orang asing susah ketemu. Lihat beberapa kali nanti jadi kenalan. Baiklah, aku akan temui dia, kamu atur waktunya. Baiklah, baiklah. Bagus sekali, besok di rumah kita. Jahat kamu, aku pulang dulu. Aku sudah bilang kamu harus percaya padaku. Tidak ada yang perlu ketemu. Kamu lihat sendiri. Lan Qianqian mengundurkan diri membawa serta sejumlah klien. Kemarin di acara minum industri, Bos Wang di depan bosku dan aku menyebut hal ini dan berpura-pura bilang perusahaan kita mengajar dengan baik, membantu dia menemukan bakat yang baik. Ini tanggung jawabku. Aku benar-benar tidak menyangka Lan Qianqian bisa. Tidak menyangka. Kamu sudah bertahun-tahun di dunia bisnis. Kamu belum pernah lihat wanita atau bagaimana? Jangan-jangan kalian sudah merencanakan ini. Dia pergi duluan. Lalu kamu menyusul. Untuk menggali dinding perusahaan. Tidak, ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Aku tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Tapi aku harap perusahaan bisa memberi aku kesempatan lagi. Hal ini, perusahaan mengalami kerugian besar. Bosku dan aku ingin membantumu. Tapi itu tidak bisa menutupi semuanya. Tidak apa-apa. Aku menerima hukuman apapun dari perusahaan. Kantor pusat sudah mengadakan rapat membahas. Memberi kamu hukuman penurunan jabatan dan gaji. Dari manajer turun ke asisten dalam 3 bulan. Jika tidak bisa mengembalikan klien yang hilang, kamu mengundurkan diri saja. Tapi bosku dan aku sudah membela kamu. Baru bisa dihukum ringan, keluar dulu. Terima kasih. Bos, gimana, apa kata atasan? Harap dalam 3 bulan bisa mengembalikan klien yang hilang. Bukan ini terlalu mengerikan membuka pelanggan baru itu, tidak berarti dari mulut orang lain. Apakah Anda ingin makan? Tidak ada cara lain. Xiao Wu, kau sekarang. Beri saya informasi pelanggan tingkat yang sama dan berikan kepada saya. Aku akan lari sendiri. Lan Qianqian ini benar-benar menipu uang. Anda harus menghancurkan mangkuk nasi orang lain sebelum Anda pergi. Bibi Qian ada di sini untukmu. Sekarang hubungan Anda dengan King Feng lebih lanjut. Anda sendiri. Bibi menyukaimu karena kau masuk akal. Berbakti dengan pemanas kecil seperti Anda. Dia akan bahagia di sekitar King Feng. Datang kemari, berikan aku. Biarkan aku melihat. Oke? Percaya diri, aku berusaha keras. Tetapi kesuksesan atau kegagalan tergantung pada nasib. Tapi apakah itu berhasil atau tidak, aku harus memberitahu Dr. Su. Anda berada di dunia ini. Orang yang paling mencintainya. Qianqian benar-benar masuk akal. Bibi tidak salah membaca.
Anakku kembali Kian-Kian datang. Aku akan memperkenalkannya padamu Kian-Kian. Ini adalah putraku Su Qingfeng. Anakku ini yang selalu kukatakan padamu. Lan Kian-Kian. Halo Dr. Su. Halo, Atau minum semangkuk sup dulu. Aku membawanya dari kota asalku. Ada 37 Angelika. Lithium barbarum merah suplemen khusus. Aku sering melakukannya untuk ayahku. Lan Kian-Kian tidak peduli sebelum ibuku. Apa yang kau katakan? Aku harus mengklarifikasi satu hal. Sudah punya pacar. Kita tidak bisa bersama. Apa yang anak Anda katakan? Maaf, aku tidak tahu. Apa yang kau minta maaf padanya Kian-Kian? Bibi menyukai bibimu. Kuharap kau tidak membuang waktu. Jangan terlibat dalam perasaan orang lain. Meskipun Yuking dan aku bukan pasangan sekarang, juga tidak bisa. Jangan marah, Dr. Su benar. Kalau dia punya pacar, aku nggak bisa ikut campur. Jadi aku jadi orang ketiga dong? Dr. Su Busu itu. Ibu yang sangat baik banget, dia sangat sayang sama kamu. Banyak banget waktu aku iri sama kamu. Masalah ini. Aku? Maaf? Aku harus minta maaf sama kalian. Minta maaf apa sih? Dr. Su itu sangat hebat, aku tahu banget. Aku nggak pantas sama dia. Hari ini aku datang. Sebenarnya buat bapakku. Buat bapakmu. Busu. Kamu juga tahu kondisi bapakku, dia kena penyakit ganas. Aku bawa dia dari rumah sakit kabupaten ke rumah sakit kota. Terus ke rumah sakit provinsi, nggak ada yang mau operasi dia. Aku takut Dr. Su juga nolak. Jadi aku coba kenalan dulu. Kian-Kian, kamu muter-muter gini. Cuma buat Qingfeng mau operasi bapakmu ya? Jadi dulu kamu sengaja deketin aku. Juga buat tujuan ini ya? Nggak, beneran nggak. Waktu itu beneran mau minta tolong sama kamu. Jadi aku ke kantor mediasi beneran. Ya udah. Ceritain kondisi bapakmu. Bapakku kena tumor mediastinum anterior. Udah tumbuh sampai 17 cm karena tumornya gede banget. Dan ngepung jantung pembuluh darah besar. Operasinya susah banget jadi. Gak ada dokter yang mau tangani, tapi aku harus selamatin bapakku. Apapun yang terjadi. Dokter Su, tolong selamatkan dia. Aku mohon tolong selamatkan dia. Cepat bangun. Cepat bangun, bangun, bangun. Kamu ngapain sih? Hal-hal kayak gini kamu harus bilang dari awal dong. Busu. Dokter Su itu ahli di bidang ini. Dan ini harapan terakhir kami. Kalau Dokter Su juga nolak, bapakku beneran gak ada harapan lagi. Jadi aku gak berani bilang sama kamu. Tapi kamu terlalu baik sama aku. Saya seharusnya tidak menyembunyikan ini dari Anda. Mengerti? Baiklah, besok ayahmu datang ke rumah sakit. Untuk pemeriksaan menyeluruh dulu. Kamu yang bilang. Benarkah? Menyelamatkan nyawa adalah tugas dokter yang tidak bisa dihindari. Terima kasih Dokter Su, asalkan Anda mau menyelamatkan ayah saya. APA panjang Anda minta saya. Tidak bersedia. perlu. Terima kasih, sudah cukup, sudah cukup. Terima kasih, dengan anak saya di sini Anda bisa tenang. Terima kasih. Apakah kamu sudah baik-baik saja? Sebentar lagi. Jangan sampai terlalu matang. Siapa saya? Bisa membuatnya matang.
Anda adalah ayah si anak. Siapa Anda? Ayo, Ayo makan. sebentar. Sebentar, apa makanan ini akan tidak enak jika dingin. Saya tahu ayah, ayo makan. Ini, Ayo buka mulut. Ayah saya bisa sendiri baik-baik. Kamu makan dulu, setelah itu baru kerja. enak, lumayan enak. Benar kan? Ayo makan lebih banyak daging. Ambil daging-daging. Kamu akan dihukum dengan penurunan jabatan dan gaji. Dari manajer turun ke asisten dalam 3 bulan. Jika tidak bisa mengembalikan klien yang hilang, kembalikan. Lihat. Lain kali kita belikan dia lebih banyak daging. Nanti kita simpan di freezer bekukan. Dan beli makanan matang lainnya. Jika anak tidak suka masak, bisa langsung dimakan. Lihat jelas. Ini yang diambil si kecil bisa naik turun. Jelas sekali ini, semua diambil dengan drone kan tentu saja. Sangat jelas. Benar, bisa juga merekam. Lihat, tidak hanya bisa memotret, tapi juga merekam. Suatu hari saya akan mengedit film ini. Ditambah musik jadi lebih keren. Lo Guan, kamu bilang foto-foto ini betapa berharganya. Hebat banget ya. Biasa aja sih, makanya aku. Jadi begitu diperbaiki kamu lihat langsung bertahan teknologinya. Mingyu Lau Guan. Foto kamu ini tahun berapa itu? Pertama kali ke Hainan kamu tahu pertukaran budaya. Kamu lihat ini foto-foto lama lebih dari 30 tahun yang lalu. Orang memperbaikinya untukku, aku simpan. Perbaikannya bagus ya, iya kamu lihat. Pamer apa sih? Toko foto mana, aku kasih tahu. Ini pacar anakku yang memperbaikinya untukku. Aku kasih tahu ya menantuku ini, Yuking, kita bisa ngurusin ini. Aku juga nggak dengar dia bilang lihai. Beneran kalau kalian punya foto lama. Kalau mau diperbaiki bawa aja. Bisa nggak aku suruh dia perbaiki untuk kalian? Bagus banget. Aku mau tanya, kalian mau lihat nggak? Foto pacar anakku, nanti kamu ajari aku. Aku bilang puji Yuking kita. Aku kasih lihat. Dia kenapa tiba-tiba baik sama kita? Itu lebih bagus dong, lihat nggak? Cantik banget, menantumu cantik ya? Tentu dong aku yang pilih. Kelihatannya muda, 28 tahun. Muda ya, muda-muda nggak kayak 28 tahunnya, terlalu muda. Muda ya kan? Cantik banget, cantik banget, cantik banget. Kelihatannya muda, iya muda. Cantik-cantik, anaknya baik hati. Ini pacar anakmu ya? Iya, kamu kenal dia nggak? Ini pertanyaan nggak penting, kenapa aku nggak kenal? Sepiring nasi bisa dimakan, sepatah kata bisa diucapkan. Ini nggak bisa asal ngomong. Aku kenal banget. Dia tipe yang tahan banting, baik hati. Taat dan sopan. Kalau ada masalah dia sabar. Gadis langka, aku udah bilang, kamu paham nggak?
Kamu lihat oke kan bukan aku. Yuking kapan datang? Aku baru sampai kuliah dokter terkenal mau mulai. Aku cari kalian untuk nonton. Oke, Iya ke kuliah dokter terkenal oke. Ayo sudah waktunya. Di era teknologi kita harus main ini. aku masih harus edit foto. Ada foto yang perlu diperbaiki? Bawa ke sini oke sekarang fotografi juga harus main ini. Kamu tahu nggak? Terlalu kuno. Kualitas kita ini. Gambaran yang kamu ambil. Dabao ini selalu mulutnya nggak bisa diam. Itu Yuking. Lan Qian kan sama Chen Sijun ada hubungan yang nggak jelas. Kapan dia mulai dekat sama King Feng? Itu hari di supermarket. MA tolong tuangkan air. Dabao ini. Dia berani ngomong di depan umum. Kalau nggak hati-hati, King Feng beneran ada masalah ini. Yuking itu King Feng. Jangan-jangan dia main dua hati. Ayah ngapain mikir yang enggak? Enggak mungkin. Bukan kamu ini, anak pikiranmu terlalu luas. Mereka sudah umumkan case ini orang. Kamu ini. Aku nggak bisa ngomong sama kamu. Ayah-ayahnya Lan Qian. Mau operasi di King Feng mereka sekarang setiap hari. Bahas rencana operasi nggak apa-apa. Beneran. Tentu saja. Kalau begitu Dabao ini. Sengaja bikin kita kesal. King Feng nggak ada niat begitu. Aku nggak bisa saingin Lan Qian. Iya, Betul ini juga benar. Tapi King Feng ini. Meskipun nggak ada hubungan sama cewek ini, tapi Dabao. Sebar kabar nggak jelas kita harus. Nggak boleh lengah. Oke, aku tahu aku akan bicara sama King Feng. Apa-apaan ini? Operasi Lan Xuanju ini terlalu berbahaya. Aku ingatkan kamu. Ada orang yang terlihat menyedihkan. Dia berpura-pura rendah hati di depanmu. Sebisa mungkin merendahkan diri. Seringkali orang seperti ini. Dia punya dua sisi. Kalau kamu nggak sesuai keinginannya, dia langsung berubah nggak kenal lagi dulunya sopan sekarang nggak. Kadang-kadang kita harus menjaga jarak. Operasi mana yang tidak ada risikonya sama sekali? Tapi kalau operasi ini berhasil, Lan Xuanju setidaknya bisa hidup 6-7 tahun lagi. Kalau tidak dioperasi paling lama 2 bulan. Apa maksudku kamu nggak ngerti ya? Bukan soal risiko operasi yang kubilang. Bukan. Kok aku dengar dari Jia Fei. Putri Lan Xuanju, Lan Qianqian. Sering-sering ngasih kode ke orang. Bilang kamu punya hubungan khusus sama dia. Jangan dengarkan gosip-gosip begitu. Kapan kita operasi itu tergantung keluarga pasien. Aku kasih tahu ya ada atau enggak. Yang jelas cewek ini pasti bukan orang yang sederhana. Kok aku jadi was-was gini ya? permisi suster. Ayahku sudah di ruang rawat. King Feng bilang, dia akan mengumpulkan semua ahli di rumah sakit ini untuk operasi pasien khusus. Mohon perlakuan khususnya. Aku mau ke kantor King Feng sekarang. Mungkin agak lama. Kalau aku nggak ada ayahku tolong dijaga ya. Cuma bisa ngatur Tante Su aja sombong apa sih? Kayak punya kekuasaan gitu. Lalu hubungannya Kapten Guan dan Dokter Su apa ya? Aku mana tahu siapa tahu dia. Pacar resminya. Udah. Laporan pemeriksaan sudah kubaca. Tumor di bilik jantung ayahmu sudah tumbuh sampai 5 cm. Hampir memenuhi seluruh bilik kiri harus dikupas sedikit-sedikit. Dari otot jantung lalu dijahit dengan metode sandwich untuk menutup luka di bilik kiri. Operasinya berbahaya nggak? Jujur saja sangat sulit. Peluang suksesnya terbatas tapi ini satu-satunya metode pengobatan yang ada sekarang. Asal kamu yang nangani operasinya pasti nggak masalah. Aku percaya sama kamu. Yang perlu diketahui keluarga, kamu tetap harus tahu. Ini prosedur normal sebelum operasi. Selain itu, aku tegaskan sekali lagi. Pacarku namanya Guan Yuking. Hubungan kita cuma antara keluarga pasien dan dokter saja.
Dokter Su, Kenapa kamu datang lagi? ini adalah produk khas kampung halaman kami, jeruknya sangat manis. Nenek mengirimkan beberapa melalui orang dan dia secara khusus menyuruhku untuk memastikan kamu mencobanya. Tolong sampaikan terima kasihku pada nenek aku. Biasanya tidak terlalu suka makanan manis. Kalau kamu tidak suka, maka berikan saja pada Pak Su. Pak Su telah banyak membantuku. Nenek sangat berterima kasih padamu jika dia tahu kamu menerimanya. Dia pasti akan sangat senang. Baiklah, tolong sampaikan terima kasihku pada nenekmu. Aku akan sampaikan tidak mengganggu istirahatmu lagi, sampai jumpa. Lan kian-kian tunggu sebentar, apa ini? Ini adalah sedikit rasa terima kasih dariku dan nenekku padamu. Ambil kembali. Tidak ada maksud lain. Kami hanya sangat berterima kasih padamu. Aku merawat ayahmu bukan untuk menerima ini, aku juga tidak pernah menerima amplop merah dari siapapun. Aku tahu kamu bukan karena uang. Tapi amplop merah ini. Kalau kamu tidak menerimanya, aku dan nenek tidak akan merasa tenang. Kalau kamu tidak mengambilnya kembali, maka pindahkan ayahmu ke rumah sakit lain. Jangan sekali-kali. Yuking, kunci cadangan sudah ketemu ya. Ada apa lagi? Dokumen di mana ya? Di laci yang berseberangan dengan kursi penumpang depan. Baiklah, nanti aku ambil. Dan akan aku kirimkan padamu, baiklah. Lan kian-kian. Tidak apa-apa, aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. Duduklah ke dalam. Lan kian-kian, apa yang kamu lakukan? Kamu adalah penyelamat keluarga kami. Aku ingin membalas budimu. Lepaskan aku. Lan kian-kian, sebelumnya sudah kukatakan padamu. Pacar aku adalah Guan Yuking. Kita hanya hubungan antara keluarga pasien dan dokter. Tapi aku benar-benar menyukaimu. Dan Tante Su juga mendukung kita untuk bersama. Kamu harus percaya pada ibumu. Silakan turun dari mobil. Aku tahu kamu punya pacar, aku juga tidak berharap bisa memiliki hubungan lain denganmu. Saya cuma mau nunggu dia lagi nggak ada. Atau lagi sibuk biar aku bisa nemenin kamu. Aku serius. Aku dokter bedah, bukan pacar kamu. Mau kamu telanjang juga nggak bakal ngaruh. Di mataku ya begitu. King Feng, Paman Guan. kebetulan banget baru pulang kerja ya. Tante Liu baru aja masak, ayo kita makan di atas. Ini. Masih ada tamu nih. Itu kebetulan kamu juga naik. Kita makan bareng aja. Nggak usah, makasih. Tas kamu. Hati-hati yang nggak usah antar. Paman Guan.
Wah, hebat banget kamu. Barusan aku dengar semua. Lan Qianqian itu selalu mau ngegoda kamu. Tapi kamu tetap tegas dan nggak goyah. Anak baik. Ayo naik kita makan bareng, oke? Aku mau mindahin mobil dulu. Mindahin mobil ya. Kamu bilang apa maksud kamu Su Qingfeng itu? Kerja sama-sama si tua Guan. Buat ngusir kamu. Tante Su. Salah aku semua ini bukan salah Dokter Su. Aku terlalu bodoh udah ngecewain niat baik kamu. Dasar anak bodoh kamu ini. Kenapa sih terlalu jujur beneran deh? Sudah. Jangan nangis nanti tante. Bikin lebih banyak kesempatan buat kamu. Ada tante di sini, tenang aja. Jangan nangis ya. Aku mau angkat telepon dulu. Halo, meskipun aku nggak kenal kamu tapi aku mau jelasin ke kamu aku nggak tertarik sama pinjaman asuransi investasi toko. Atau hukum kalian. Kamu siapa? Tunggu sebentar ya Qianqian. Aku angkat telepon dulu, kamu duduk dulu. Halo, kamu Shen Hao. Kapten Shen? Anda Kapten Shen? Iya tante. Halo. Anda yang mencari saya? Ya, ayo kita ke kafe. Tidak perlu Bu, ada apa yang ingin dibicarakan di sini saja. Baiklah. Bu, apa hubungan Anda dengan Guan Yuqing? Apakah dia baru-baru ini mengalami sesuatu? Kapten Shen? Anda sangat memperhatikannya. Apakah masih ada perasaan lama? Bu, apa maksud Anda? Saya tidak bermaksud apa-apa. Bu, ini orangnya langsung, ada apa yang ingin saya katakan, saya akan langsung mengatakannya. Baik. Bu tahu Anda pernah berpacaran dengan Yuqing. Saya hanya ingin bertanya, berapa lama Anda berpacaran? Sudah sampai tahap apa dan bagaimana dengan orang tua? Apakah Anda pernah bertemu dan lagi? Mengapa putus dan setelah putus? Apakah Anda masih berhubungan? Saya hanya ingin tahu. Sudah Bu, ini seharusnya privasi saya. Dan apa hubungannya dengan Anda? Hubungannya besar. Saya katakan pada Anda Kapten Shen, sekarang Guan Yuqing adalah calon menantu saya. Tapi Yuqing ini tentang masa lalunya. Langsung menghindar untuk membicarakannya. Tentu saya bukan orang tua yang tidak terbuka anak muda. Sebelum menikah pacaran beberapa kali. Saya pikir itu normal tapi Yuqing ini tentang hal ini selalu menghindar. Saya sangat heran, ini membuat saya curiga. Jadi saya ingin. Bu, Yuqing tidak mau membicarakannya. Saya pikir saya tidak punya kewajiban untuk memberitahu Anda. Bukan, saya hanya ingin mengetahui situasinya. Anda lihat, Bu sudah berbicara dengan Anda secara terbuka. Ada apa yang ingin Anda katakan pada Bu? Bu, hal-hal yang ingin Anda ketahui justru adalah privasi yang tidak ingin saya bicarakan. Sudah Bu. Maaf, saya harus pergi dulu, ada urusan. Kapten Shen? Anda tidak memberitahu saya. Saya bisa mencari tahu sendiri. Tidak percaya. Seperti kamu yang sudah menikah, masih tidak bisa melupakan mantan pacar. Bukan pria lurus juga punya kanker.
Halo, Katakan, ada apa? Bayar uang iuran. Untuk rasa upacara ini, aku sengaja pergi ke mesin ATM. Hitung uang iuran 3 bulan. Angka bulat. Terlalu banyak. Lebihnya kasih ke orang tua sebagai uang saku. Pesan untukku. Pakai yang termahal. Adikku sayang kamu hari ini aneh. Aneh sampai bikin orang curiga. Apa sih ini, kata-kata kakak perempuan. Dulu aku belum nemu arah, sekarang aku bisa dibilang setengah mesin cetak uang jalan. Oke dengan kata-katamu ini. Uangnya aku terima dan kasih ke orang tua. Aku pergi dulu. Tunggu, buru-buru apa? Tambah 1 yuan lagi. Katakan langsung, jangan berbelit-belit. Kakak lihat. Sekarang pekerjaan dan pendapatanku. Semua cukup stabil, urusan pengalihan rumah. Cepatin dikit. Di sini nungguin aku. Sekarang tahu panggil kakak, aku kasih tahu. Panggil nenek juga gak boleh. Kenapa sih? Apa kenapa sebelumnya sudah setuju 3 tahun. Baru berapa hari udah gak sabar. Pada dasarnya kamu gak mau alihkan rumah ke aku. Pada dasarnya kamu karena gak yakin. Baru buru-buru, bukannya kamu mesin cetak uang jalan. Baru kerja serius beberapa hari. Buru-buru apa, tunggu aja. Oke. Oke, kamu memang kejam, tapi aku kasih tahu. Aku gak takut rumah ini 3 tahun lebih cepat atau lambat pasti jadi milikku. Oke, kamu jadikan rumah ini sebagai targetmu. Ayo kerja dengan serius, cari uang dengan baik. Aku harap bulan depannya lagi orang tua masih bisa dapat uang sebanyak ini, termasuk uang saku yang berlebihan. Kamu. Aku tidak bisa berbicara denganmu dengan baik. Mesin cetak uang tidak membayar tagihan. Shenhao, ada apa? Apa itu susiulan? Ya, dia berkali-kali menelepon ke perusahaan kami, jadi aku menemuinya sekali. Ternyata dia datang untuk menyelidikimu. Aku pikir kamu harus tahu apa yang dia ingin tanyakan, tapi tenang saja. Aku tidak mengatakan apa-apa. Maaf tentang hal-hal yang lalu. Membuatmu repot. Aku akan menjelaskan padanya dengan jelas agar dia tidak mengganggumu lagi. Oke, maaf. Halo Tante Su. Tante, aku sangat mengerti perasaanmu yang peduli pada anakmu. Tapi segala sesuatu ada batasnya. Jika kamu punya keraguan atau apapun, tanya saja padaku. Tidak perlu menyelidiki sampai kemana-mana. Yang penting, sekarang malah mengganggu orang lain. Aku merasa sangat tidak enak. menyelidiki sampai kemana-mana. Jika bukan karena aku menyelidiki sampai kemana-mana, aku tidak akan tahu kebenarannya. Tante, kebenaran apa? Guan Yuqing, hal sebesar ini berani kamu sembunyikan. Masih ada yang mau kamu katakan?
Tidak ada yang bisa dikatakan. Aku sudah tegaskan berkali-kali. Karena kamu ingin menikah dengan King Fan, maka masa lalu semua orang harus jujur dan terbuka. Jika bukan karena aku, menyelidiki dengan dalam, aku tidak akan tahu bahwa kamu dan mantan pacarmu hampir menikah. Jika dulu kamu jujur sedikit, mungkin aku bisa mencoba memahami alasan kamu dan mantan pacarmu putus, tapi sekarang aku sama sekali tidak bisa menerima. Kamu sengaja menyembunyikan masa lalu ini penipuan. Lo ngerti nggak sih? Lo jelasin dong. Guan Yu King. Lo kenapa sih? Lo lagi nggak enak badannya? Maaf ya tante, maaf.